Oke, lanjut ya. Ini review untuk Honda Freed dengan Honda Mobilio ya. Honda Freed dengan Honda Mobilio, Mobilio atau Brio ya. Brio atau Mobilio yang first generation ya, tipenya adalah H4. Tipe bolamnya adalah H4 ya. Seperti biasa saya selalu bilang bolamnya ya, syarat bolam bagus, watt dan luxnya harus gede. Karena setiap hari banyak yang WhatsApp ke saya, "Pak, saya mau yang bagus." Semua juga mau yang bagus. Yang jualan juga pasti bilang barangnya bagus. Semua pasti bagus ya. Tapi bagusnya belum tentu juga cocok dengan mobil Anda gitu ya. Jadi Anda mau cari bolam bagus, si pedagang juga mau menjual bolam bagus. Nah, bagusnya ini belum tentu cocok di mobil Anda. Intinya seperti itu. Nah, jadi semua pasti bilang bagus. Si penjual deskripsi bagus. Semua pasti kata-katanya bagus, tidak ada yang jelek. Si pembeli juga pasti maunya yang bagus, tidak mau yang jelek. Nah, bagus atau tidaknya bagaimana menentukannya? Nah, saya membuat syarat ya. Satu, syarat bolam bagus. Watt dan luxnya harus gede. Ya, watt dan luxnya harus gede. Dalam arti gede ini maksudnya adalah sesuai spesifikasi ya. Kalau di kardusnya ditulis 50 watt ya harus 50 watt. Kalau 60 watt ya harus 60 watt ya. Dus yang saya pakai hanya dus polos, jadi Anda tidak perlu dusnya ya. Anda percaya saja dengan review saya karena saya mengukur watt ini berdasarkan wattmeter ya. Anda punya wattmeter di rumah, Anda bisa ngukur sendiri ya. Jadi kita tidak mau tipu menipu. Ya, watt dan luxnya harus gede. Maksimum luxnya adalah 3100 luxnya. Wattnya adalah 30 watt real ya. Banyak bolam yang tertulis di kardusnya 60 watt, 50 watt, diukur hanya 20 watt ya. Bohlam ini 30 watt untuk lampu dekat. Lampu jauhnya juga 30 watt. Jadi total powernya bohlam ini cuma 30 watt, bukan 60 watt. Banyak orang menerjemahkan atau banyak pedagang menerjemahkan bohlam ini H4 ini jadi 60 watt. Karena lampu dekatnya 30 watt, lampu jauhnya 30 watt. Bukan begitu, Bro, cara ngitungnya. Ya, bohlam ini 30 watt ya 30 watt saja, bukan 60 watt. Ya, jangan melebih-lebihkan, jangan membohongi customer. Saya tidak mau membohongi customer ya 30 watt ya 30 watt. Karena kenapa? Kalau bohlam tipe sorotan samping itu antara low dengan high dia akan bergantian. Jadi low beamnya 30 watt, pada saat high beam ya dia 30 watt, cuman berpindah fokusnya. Jadi bohlam ini sebenarnya realnya adalah 30 watt, bukan 60 watt. Lain hal cerita kalau tipe bohlamnya sorotan samping. Low beamnya misalnya 20 watt, high beamnya 20 watt. Tetapi kalau sorotan atas bawah, pada saat high beam, low beamnya tidak mati. Nah, itu total, bener, Anda tambahin. Tapi kalau tipe sorotan samping yang nyalanya bergantian, itu kita ngomong ya kalau 30 watt low beam ya 30 watt high beam, jangan Anda tambahin. Jadi jangan sampai Anda sebagai pembeli tertipu dengan gimmick dari si penjual ya. Jadi harus diukur benar-benar menggunakan wattmeter. Dan kalau kekuatan cahayanya harus benar-benar diukur menggunakan luxmeter. Ya. Seperti itu. Nah, syarat kedua, sudah wattnya gede, udah ditunjukin oleh customer, kebanyakan ngedrop karena cuma ngukurnya sebentar di awal. Ya, cuma ngukur sebentar di awal. Awalnya gede, terus lama-lama makin turun. Itu baru ngetes 5 menit di awal udah turun. Bagaimana kalau Anda praktek di mobil? Karena di mobil itu kerja berat, ya. Heavy duty, kerja berat. Jadi Anda harus mencari LED yang heavy duty yang bisa diajak kerja berat. Ya, kenapa berat di mobil? Karena ruangan mesin panas. Musuhnya LED adalah panas. Belum dikenain panas sudah ngedrop. Bagaimana sudah dikenain panas gitu loh. Intinya ngerti nggak? Belum kerja berat tapi dia sudah ngedrop. Apalagi diajak kerja berat, tambah ngedrop. Ya, seperti itu. Nah, kalau LED yang seperti itu Anda boleh bilang bagus atau tidak ya terserah Anda ya. Syarat ketiga adalah adjustable bohlam itu harus bisa disetting, bisa disetel. Kenapa? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Saya lebih concern ke H4 harus bisa adjustable. Kenapa? Karena H4 ini mempunyai dua buah fokus. Fokus lampu dekat dengan fokus lampu jauh. Dua-duanya itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang, dekatnya bagus nanti jauhnya
nggak tahu kemana sinarnya, atau jauhnya bagus, dekatnya buyar segala macem gitu ya. Jadi kita harus memaksimalkan dekat dan jauh. Makanya saya tidak mengizinkan Anda untuk mengkalibrasi atau menyeting maju mundur. Anda perlu setting putar saja. Ya, bolam ini bisa diarahkan ke jam 11, jam 12. Ya, seperti itu. Keempat adalah serviceable. Bolam ini bisa diservis ya, rusak chip, dalam arti diservis ini chipnya. Chipnya kalau rusak kita bisa ganti ya. Kelima, tidak storing, saya jamin tidak storing. Nah, ada pertanyaan soal indikator. Sampai saat ini bolam ini mestinya indikator high beam bisa nyala, kecuali Toyota Avanza, saya tidak tahu kenapa. Ya, Toyota Avanza jadi mobil-mobil low cost ya, mobil-mobil MPV low cost ada error. Padahal dia drivernya sudah menggunakan dual channel ya, dual channel loh. Jadi bukan di bypass menggunakan dioda doang, tapi dia sudah dual channel. Ya, tapi cuma di Avanza sama di Agya Alia yang versi low cost ya, itu indikator high beam tidak bisa nyala. Biasanya indikator high beam tidak bisa nyala itu di mobil Anda menggunakan LED yang LED-nya abal-abal. Jadi dia single channel, dia punya driver. Ya, tapi ada juga yang nyala, saya juga nggak tahu kenapa. Ya, saya juga sedang mencari, tapi intinya tidak mengganggu atau tidak merusak LED-nya. Intinya seperti itu, tidak merusak mobil Anda. Yang pasti bolam ini tidak storing, ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Seperti Avanza yang baru, yang udah dual VVTi kan itu udah throttle by wire, ya. Jangan sampai Anda beli LED yang storing, Anda injek gasnya lemot mobilnya. Pas pada saat lampu nyala Anda injek gasnya lemot, nah itu storing namanya, ya. Syarat ketujuh ya, soal pendinginan, jangan lupa kalau Anda mau masang LED kan Anda masang dulu ininya. Ya, pasang dulu ininya, klipin, pasang karet ya. Karet itu jadi harus duduk. Karet Anda itu begini. Ya, karet itu harus duduk di sini. Bukan duduk di sini, Bro. Ya, bukan duduk di sini, bukan, ya. Kemarin ada orang WA saya, "Pak, kok nggak masuk ya begini?" Bagaimana cara masang begini? Salah, Bro. Ya, lihat dong YouTube saya dengan seksama, jangan di skip ya. Ininya pasangnya begini. Jadi ini harus duduk di sini. Selesai, baru bola masuk. Ya. Selesai, ya, seperti ini. Nah, kipas ya, kipas ini berputar, dia akan meniup angin, dia akan keluar di sirip-sirip. Ya, angin itu putarannya ke dalam, dia harus meniup ini sirip-sirip. Ya, makin tinggi ini makin bagus, makin tinggi ini makin bagus. Kenapa? Karena angin itu berputar, dia bisa tembus, bisa keluar. Kenapa? Karena ada karet, bisa tertutup full, jadi adalah angin berputar nggak bisa keluar, jadi sama dengan buntu. Nah, kalau yang kayak begitu, artinya sama dengan lampu Anda, LED Anda tidak ada pendinginan. Ya, saya ngomong apa adanya, to the point. Kalau tertutup full, angin mau keluar dari mana? Ya, buntu. Nah, kalau yang kayak begitu sama dengan Anda membunuh LED secara pelan-pelan. Anda beli, si pedagangnya jual, Anda beli, Anda pakai, Anda sendiri yang beli, Anda yang bunuh pelan-pelan itu LED. Ya, kenapa? Karena ini buntu. Nah, kalau yang ini tidak buntu, karena masih ada sisa. Makin sisanya makin banyak makin bagus, angin bisa keluar. Ya. Nah, kenapa sampai ada orang ngomong begini? Kipasnya bukannya tiupnya ke belakang ya? Pas pada saat saya sudah pasang kok dipegang, kok ada lampunya? Apa? Bukan ada anginnya di belakang. Tahu nggak kenapa? Karena saking buntunya angin ditiup, jadi dia tekanan balik. Makanya kenapa di sini bisa ada angin. Dimanapun ya, saya belum pernah menemukan LED yang dia anginnya ke sini, tapi semua angin tiup ke dalam. Ya, mungkin ada yang dibalik, bisa aja, nggak ada masalah. Cuman intinya kebanyakan tiup, ya, tiup. Nah, tiup itu kalau tertutup semua ya gimana mau keluar anginnya. Makanya syarat ketujuh ini penting soal pendinginan. Ya, memang ada yang tertutup semua dan di sininya di bodi sini ada bolongan, ada LED yang seperti itu. Jadi angin ditiup dia menjalar di dalam keluar ke sini. Nah, tapi kalau yang seperti itu kurang bagus. Kenapa? Karena satu, debu masuk ke dalam. Nah, kalau kayak begini ya, antara bagian headlamp dengan bagian belakang ini tidak ada hubungan connect.
Tidak ada hubungan pertukaran udara. Jadi headlamp Anda bisa kedap, tidak masuk air, tidak ngembun, tidak masuk debu. Kenapa? Karena karetnya satu original, tidak dihajar, tidak dirusak, tidak ketemu antara bagian sini dengan bagian sini karena kan tertutup oleh karet gitu ya. Jadi tidak ada hubungan connect, pertukaran udara atau sirkulasi udara tidak ada. Tapi kalau yang ada bolongnya, kipas itu berputar, angin itu bisa menjalar ke dalam. Nah, Anda tahu dong ruangan mesin ya, pasti berdebu kan. Nah, debu itu kipas berputar ditiupin ke dalam. Jadi headlamp Anda bisa berdebu. Belum lagi soal ada embun ya. Ada sebutir air aja masuk, udah headlamp Anda ngembun. Ya, yang paling parah sebenarnya banyak kenapa headlamp kotor, banyak debu di dalam, Anda mesti bersihkan. Ya itu karena tutupnya kurang rapet. Ya, kalau Anda beli LED ini sangat PNP, rapat, karet tidak dihajar, karet tidak dibobok, original. Ya, tidak ada hubungan antara bagian belakang ruangan mesin dengan bagian reflektor, aman intinya. Ya, makanya ini penting ya, syarat ketujuh. Jadi sebagai syarat LED terbaik, bukan terbaik, maksudnya syarat LED bagus. Anda boleh percaya ya Anda beli, Anda nggak percaya ya nggak usah beli. Intinya seperti itu ya, to the point. Realnya dia adalah 30 watt 3100 lux. Ya, 30 watt low beam, 30 watt high beam bergantian. Jadi bukan total 60 watt, bukan low beam tetap 30 watt, high beam tetap 30 watt ya. Lampu ini common ground, common positif bisa ya. Ini untuk Honda Freed dan reviewnya untuk Brio first generation ya. 5500 Kelvin putih ke kuning. Bayangan gelap kecil bro, tidak gede ya. Anda bisa lihat nih bayangan gelapnya tuh. Garisnya kecil ya. Nggak terlalu gelap, jadi samar-samar ya. High beamnya juga bayangan gelapnya kecil ya. Common ground, common positif bisa. Jadi buat Anda yang sudah memakai kabel set, copotin aja kabel setnya, nggak ada guna ya. Nggak ada guna bro kabel setnya ya, copotin aja. Dan dia memang tidak perlu kabel relay. Kabel relay sebenarnya hanya merusak pemandangan aja di ruangan mesin, banyak kabel dan di kepala aki, jadi terlalu banyak numpuk gitu ya. Copotin aja bro, tidak guna ya. Oke, barang abis ini kita akan kalibrasi ya. Apa yang dikalibrasi adalah ini akan kita buang sedikit ya, supaya lebih horizontal ya. LED ini disetting ke arah jam 11, jam 12 ya. Pastinya nggak jam 11 juga, nggak jam 12 juga. Pastinya kadang-kadang saya ngomong 11.30, 11.45 tergantung mobilnya ya, tergantung reflektor pattern mobilnya dan tergantung yang saya kalibrasi gitu ya. Makanya buat Anda yang beli, segera langsung tanyakan ke saya ya, atau segera konsultasikan ke saya, jadi supaya saya tidak lupa ya pas pada saat pemasangan, supaya tidak lupa, karena tiap hari kerjaan banyak ya, takutnya nanti lupa saya. Jadi makanya barang sampai segera pasang, segera konsultasi ya, seperti itu. Ya, nanti kita akan kalibrasi ulang ya, berapa sih tingginya, karena saya tidak mengizinkan Anda untuk menyeting maju mundurnya bolam. Saya hanya mengizinkan Anda menyeting putar ya, putarnya aja jam 11, jam 12. Kalau maju mundurnya ini urusan kita. Karena kenapa? Nanti kalau orang yang belum, istilahnya jam terbangnya belum tinggi, nanti disuruh setting begini bingung, karena banyak sekali customer yang memang bukan di bidangnya ya. Jadi intinya udahlah terima beres aja gitu ya. Nanti akan kita gerus ininya nih, tingginya berapa, standarnya berapa, karena di sini ada sigmat, kita udah paham gitu ya. Jadi pergeseran segini aja ini berefek jauh loh ke fokus ya. Kadang-kadang bisa lebih buyar segala macem gitu ya. Nah ini kan LED kita mengkonversi dari halogen, jadi kita hanya bisa memaksimalkan outputnya ya sebaik mungkin ya. Buat Anda yang kadang-kadang perfeksionis, maunya seperti halogen outputnya, ya nggak bisa juga. 90% lah mendekati cut off-nya ya, karena kita mengkonversi dari halogen ke LED ya. Pak, bolam saya nggak dikalibrasi juga nggak apa-apa kok ya, dikalibrasi lebih bagus, intinya seperti itu ya. Dicek lagi juga lebih bagus, quality controlnya segala macam ya. Oke, dan yang penting bolam ini stabil ya, tidak ngedrop. Jadi ini di review untuk Honda Freed dan Honda Mobilio atau Honda Brio first generation ya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ya. Jadi ini buat fog lampnya
Honda Brio atau Mobilio ya. Jadi tadi H4 headlampnya sudah ya. Ini untuk fog lampnya saya rekomendasi tipe GL3 ya, 3 warna 30 watt paling terang saat ini ya, 3600 lux. Dia 3 warna, bisa putih 6000 Kelvin, putih kuning 4300 Kelvin, kuning 3000 Kelvin. Jadi bisa 3 warna. Kapan pakai saat warna putihnya itu pada saat jalanan biasa kering. Kedua, putih kuningnya kapan dipakai pada saat jalanan gelap sekali. Kapan dipakai kuningnya? Dipakai pada saat hujan atau kabut ya, seperti itu. Pemasangan soket juga tinggal colok PNP. Rekomendasi chip kuning di bawah, chip putih di atas ya, tapi kalau Anda mau dibalik pun bisa, bebas. Jadi ini bolam full adjustable ya, Anda mau taruh kuning chipnya di bawah atau di atas bisa. Ini sudah menggunakan chip dempet ya, asli bawaan pabrik chip dempet, bukan chip biasa yang disolder dempet, bukan ya. Pemasangan soket tinggal PNP. Kalau colok begini nggak nyala, silakan dibalik, jangan komplain dulu, Pak kok nggak nyala, dibalik dulu bro. Kalau nggak nyala baru komplain ya, seperti itu ya. Putih, putih kuning, kuning. Jadi mempunyai satu buah siklus ya. Putih, putih kuning, kuning. Bagaimana cara mengubah warnanya? Anda tinggal matikan saklar switch lampu Anda. Jadi saat ini Anda nyalakan warna putih. Anda mau ganti warna, bagaimana caranya? Anda matikan saklar lampunya, tunggu 1-2 detik, nyalakan lagi. Anda mau ganti warna lagi, matikan 1-2 detik, nyalakan lagi. Dia akan berubah modenya ya, seperti itu. Jangan terlalu cepat mengubahnya ya, karena dia ada memori. Jadi harus discharge full memorinya, baru akan berubah warna ya. Yang ini juga siklusnya sama, putih, putih kuning, kuning ya. Jadi masing-masing mempunyai siklus putih, putih kuning, kuning. Mengubah warnanya ya, seperti saya bilang, saya ulang lagi. Jadi harus matikan saklar lampunya 1-2 detik, tunggu, nyalakan lagi. Anda mau ganti warna lagi, matikan 1-2 detik, nyalakan lagi. Jangan terlalu cepat ya. Jika terjadi error, bagaimana? Saya harus menjelaskan. Jika terjadi error adalah dengan cara Anda mereset. Bagaimana meresetnya? Anda matikan, tunggu 1 menit baru nyalakan kembali. Ya, seperti itu. Kenapa sih bisa error? Karena Anda terlalu cepat mematikan menyalakan switch lampunya. Jadi dia yang satu sudah berubah warna, yang satu belum. Ya. Kenapa sih bisa error? Karena ya terlalu cepat. Nah, bagaimana kalau terjadi error? Misalnya saat ini dua-duanya nyala warna putih. Anda matikan, Anda nyalakan, dia terjadi error. Yang ini sudah berubah menjadi warna putih kuning, yang ini masih belum berubah, masih warna putih. Nah, kalau Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, si ini akan berubah menjadi warna kuning. Si ini yang awalnya tadi putih akan menjadi putih kuning. Jika Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, yang ini warna putih, yang ini warna kuning. Jadi tidak bakal ketemu, saling kejar-kejaran. Jadi jika terjadi error, langkah yang paling benar adalah Anda matikan switch lampunya, tunggu 1 menit supaya dia discharge full. Nah, kalau sudah discharge full, Anda nyalakan, dia normal ya. Itu error biasa terjadi di bolam 3 warna. Saya cerita begini, saya mereview begini hanya khusus untuk bolam ini. Tidak bisa Anda praktekkan di Automax, tidak bisa Anda praktekkan di Pro 7 karena berbeda arsitekturnya, berbeda drivernya ya. Ini juga sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, driverless, pemasangan tinggal PNP ya. Ini merupakan bolam 3 warna yang paling terang saat ini di tahun 2021 ya. Full adjustable ya, tidak storing, saya jamin tidak storing. Pendinginan bagus ya, kipasnya juga lumayan tebal, heatsinknya juga gede ya. Stabil iya dijamin, bayangan gelap kecil iya dijamin ya. Dia sudah chip dempet, adjustable, bisa dibulak balik ya. Cukup reviewnya ya. Anda mau lihat hasil outputnya sebenarnya di video-video sebelumnya sudah ada ya. Oke, terima kasih.